Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai kebahasaan karya ilmiah. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan materinya lebih lanjut, tolong di-subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe agar aku makin semangat ya untuk membuat videonya. Baik, terima kasih ya bagi yang sudah subscribe. Nah, di sini saya akan menjelaskan menganalisis kebahasaan karya ilmiah secara lebih jelas dan rinci. Jadi jangan di skip-skip ya teman-teman, karena di sini saya akan menjelaskannya lebih detail. Nah, di sini ada menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Nah, apa sih sebenarnya menganalisis kebahasaan karya ilmiah itu? Nah, kalau kita melihat analisis, pasti menganalisis berarti mencari tahu bagaimana itu kebahasaan karya ilmiah. Nah, kebahasaan karya ilmiah itu merupakan bahasa yang baik digunakan dalam karya ilmiah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja kebahasaan karya ilmiah yang harus kita pelajari dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Ya, jangan di-skip ya teman-teman, karena kita akan membahasnya secara lebih lengkap. Nah, oke, selanjutnya ada kebahasaan karya tulis ilmiah. Di sini ada beberapa poin ya, kebahasaan dalam karya ilmiah. Jadi yang pertama itu pilihan kata yang bersifat impersonal. Artinya apa? Nah, karya ilmiah itu harus memiliki kata yang bersifat impersonal. Dalam kalimat kata ganti ya, ada kata ganti saya. Jadi kata ganti saya itu diganti oleh penulis. Jadi bisa juga oleh peneliti. Cara lain dengan menyatakannya dalam kalimat pasif, misalnya dalam penelitian ini. Nah, di sini digunakan kuesioner ya. Ya, begitu. Digunakan kuesionernya di dalam. Gitu. Kedua, ada kata ganti yang bersifat umum. Bagaimana sih kata ganti yang bersifat umum? Nah, kata ganti yang bersifat umum itu merupakan kata ganti yang bisa dipahami oleh semua kalangan ya, baik itu kalangan anak-anak, kalangan remaja, dewasa, kalangan orang tua. Jadi harus bisa dicerna oleh pembacanya ya. Tergantung juga sih kata ini tersebut untuk siapa, kata ini tersebut diperuntukkan untuk siapa, apakah untuk anak-anak, apakah untuk remaja ataupun orang dewasa. Oke, next selanjutnya ada mempergunakan kalimat pasif. Nah, bagaimana sih artinya di sini mempergunakan kalimat pasif? Nah, artinya yaitu kalimat pasif adalah suatu hubungan antara subjek dan kata kerja, di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja atau bentuk kata kerja yang menunjukkan hubungan suatu kata pasif ya, atau kalimat pasif. Jadi kalimat pasif itu biasa digunakan ketika tindakan lebih penting serta subjek ya yang dilakukan tindakan tidak jelas. Ya, begitulah pengertian dari kalimat pasif di sini ya. Oke. Next selanjutnya ada apa nih ya? Keempat ya, sorry. Di sini keempat ada menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda ya. Di sini harus menghindari kalimat ganda atau bermakna ganda. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini itu makna kata ganda itu memiliki arti lebih dari satu ya. Jadi di sini kayak ambigu sekali ya ceritanya. Jadi kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki makna ganda ya. Kalimat yang diberikan tersebut merupakan contoh kalimat ambigu. Jadi
kalimat yang bermakna ganda itu merupakan kalimat yang ambigu. Penggunaan kalimat ambigu menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi tidak tepat, artinya informasi tersebut bertele-tele ya. Oke, next selanjutnya ada bahasa yang digunakan harus reproduktif. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Bahasa yang digunakan itu harus reproduktif. Bagaimana? Oke ya. Reproduktif itu artinya bahwa maksud yang ditulis oleh penulisnya ditulis atau diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Jadi di sini reproduktif itu artinya seorang penulis harus menyampaikan atau menulis makna yang sama ya di sini. Jadi kita harus paham betul dari semua pembahasan kebahasaan dari karya tulis ilmiah, begitu loh ya. Karena ini kita harus memahaminya secara baik dan jelas, jangan sampai ada yang salah gitu loh. Kemudian di sini ada beberapa juga yang perlu dipahami tentang kebahasaan KTI. Jadi bukan saja hanya ini ya, banyak ya lebih detail-detailnya. Selanjutnya yang terakhir ada ragam bahasa harus lugas dan bermakna donatif. Donatatif ya. Oke, sorry ya di sini donatatif maksudnya. Donatatif itu bagaimana? Nah, makna denotatif di sini atau donatasi ya. Donatatif atau denotasi adalah makna yang sebenarnya memiliki makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Makna pada kalimat denotatif tidak pernah mengalami namanya perubahan makna ya. Nah, bagaimana contohnya dalam kalimat denotatif? Contohnya yaitu dokter bedah itu sering berpartisipasi dalam sunatan massal. Nah, di sini contohnya itu merupakan kalimat denotatif ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan, tanggapan, kritik, ataupun masukan, tulis saja di kolom komentar ya. Insya Allah aku balas sesuai dengan pemahaman aku ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, agar aku semangat untuk membuat videonya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.